Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sejahtera untuk kita semua, sahabat BGRI, teman-teman saya yang ada di Kabupaten Jember khususnya, dan mungkin juga yang ada di luar Jember ya. Mudah-mudahan selalu bahagia. Mudah-mudahan yang Muslim bisa hari ini menjalankan ibadah puasa, dan mudah-mudahan puasa kita bisa kita laksanakan dengan baik, dengan ikhlas, dan tentunya kita bisa melaksanakan sampai akhir sebagai umat muslim. Hari ini saya akan berdiskusi dengan salah satu guru, salah satu anggota BGRI yang menurut saya ide-idenya perlu saya sampaikan di YouTube ini, karena menurut saya sudah tidak biasa ya. Jadi ini guru yang luar biasa. Kalau guru yang biasa ya mungkin bekerjanya datar-datar, tapi guru yang luar biasa ini adalah lebih dari yang biasa ya, lebihnya mungkin lebih banyak gitu ya. Sambil lalu ya saya sapa, dia adalah Bu Juhrawiyah ya Bu ya. Bu Juhrawiyah, dia adalah sarjana pendidikan, juga magister pendidikan ya, dan mengajarnya hari ini adalah sebagai guru RA ya. Guru RA berarti di lingkungan Kementerian Agama ya, dan sekaligus pemilik yayasan. Nah ini luar biasa ini ya, pemilik yayasan ya. Dan yang lebih hebat lagi, yayasan itu hari ini mulai dari dibentuk sampai hari ini itu berkembang ya cukup luar biasa, dan dikenal tidak hanya di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten, tapi juga dikenal oleh teman-teman yang ada di luar kabupaten, karena yang bersangkutan juga menjadi bagian dari penggerak literasi ya, penggerak literasi, dan dia sendiri pelaku literasi. Nah, untuk itu nanti akan diceritakan seperti apa, dan yang paling inti bagaimana dia sebagai guru dari RA Rodatul Atfal ya, atau taman kanak-kanak yang menginspirasi ya. Untuk itu monggo Bu Juhro, Bu Ju, dari mana dulu yang penjenengan ceritakan ya, sehingga cerita ini menjadi cerita yang menginspirasi ya. Saya persilakan Bu Ju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juhrawiyah, guru dan kepala RA Al-Munawaroh, di mana lembaga kami berada di Jalan Mujahir 69, Desa Sukorambi. Mujahir apa mujahir? Mujahir. Ikan itu ya? Bukan. Ya. Oh, nama ikan. Di Ikan Sukorambi mujair itu gitu ya? nama jalannya itu nama ikan. Nama ikan. Oke. Oh. Kebetulan daerah lembaga saya itu, lembaga kami RA Al Munawaroh itu berada di Jalan Mujair 69 Sukorambi. Di Kecamatan Sukorambi, Desa, Kabupaten Jember ya? Ya, Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Kabupaten Jember ya. Terus begini, lucu, menurut kurikulum vitae yang saya baca, jadi mulai mengadakan sekolah ya, sampai menjadi guru di sekolah, sampai mengembangkan sekolah. Ya apa ini ceritanya ini, gimana? Berawal saya 2004, saya itu mulai mengajar di TK. Di TK artinya Di belum TK. belum punya Oke, yayasan. Terus Kemudian tahun 2008 itu kami belajar mendirikan yayasan, karena pada waktu itu alhamdulillah ada anak-anak kami daerah rumah, kebetulan memang yang dibuat tempat
belajar anak-anak itu adalah rumah mertua waktu itu. Jadi belum ada Belum. angan-angan katakanlah mendirikan yayasan, tapi anak-anak sudah sering datang dan kerasan bersama-sama ya. Kenapa itu kira-kira kok kerasan? Apa Bu Ju punya sesuatu atau seperti apa sehingga anak-anak datang ke sana? Mungkin jiwa saya dunia anak mungkin ya. Jadi di mana-mana itu memang senang sama anak-anak. Jadi saya datang, anak-anak seneng datang. Ya. Karena ada yang sebagian sebel ya. Sebagian sebel dengan anak kecil gitu ya. Tapi Bu Ju tidak ya. Betul. Oke. Terus gimana? Alhamdulillah dari situ kemudian lambat laun itu muridnya kok bertambah banyak. Akhirnya saya itu sama suami, sudah kamu jangan ngajar di sana, lebih baik ini diopeni karena di sini kamu juga ngajar meskipun nggak ada gajinya, nggak ada bayarannya, tapi di sini kamu bisa ini sama anak-anak juga bisa ngawasi anaknya sendiri juga gitu. Jadi di samping mendidik anaknya orang, anak sendiri terdidik juga gitu ya. Alhamdulillah dari situ kemudian dari pihak waktu itu UPTD itu ada dari pihak UPTD itu tiba-tiba datang. Loh di sini kok ada di sini kok ada pembelajaran anak-anak. Apakah ini ada izinnya? Saya bilang terus terang, tidak ada izinnya gitu. Anak-anak hanya bermain dan belajar. Apa saya kebetulan gitu. ya kepala UPTD datang apa memang ada niat melihat kok ada kegiatan pembelajaran? Iya, kayaknya ada niat ada niat datang ke saya. Kebetulan waktu itu peniliknya itu masih kenal dengan almarhum bapak saya. Nah, bapak saya itu cerita, anak saya di sana, anak saya di sana ini ada anak-anak kecil kegiatan gimana? Biar sudah saya datangi gitu. Akhirnya saya itu gimana kalau ini ada diresmikan sekali gitu. Nah, kebetulan gitu ya. Nah, kemudian ada saran masuk RA, ada saran masuk ke TK. Jadi saya juga agak akhirnya saya kebetulan di dekat lembaga saya itu juga ada orang Kemenak. Nah, kita juga konsultasi, ayo Mbak dibuat RA gitu. Kemudian yang satunya, alhamdulillah saya itu kok dua-duanya itu masuk gitu loh. TK, karena RAOD, tapi saya karena TK di situ saya teman-teman yang saya ajak mengajar dengan sukarela. Mereka itu adalah relawan, Pak. Relawan kebetulan dekat-dekat rumah karena saya kalau misalkan punya keinginan mendidik anak-anak waktu itu. Akhirnya saya itu sudah yang kecil-kecil kita masukkan kelompok bermain, yang besar-besar 4-6 tahun kita masukkan ke RA gitu. Jadi RA masih ada PAUD, ya katanya semua PAUD ya. Ada KB-nya. Jadi PAUD terpadu Pak di situ. PAUD terpadu integritas ya. Iya, jadi RA, KB sama SBS tadi. Iya. Nah, beriringnya waktu itu memang prosesnya itu proses sulit memang. Kita harus mempunyai yayasan. Yayasan dulu. Nah, gimana kita ini mau punya yayasan? Izinnya seperti apa? Alhamdulillah saya itu dikelilingi oleh orang-orang baik. Mereka memberikan masukan gini-gini. Biaya. Saya sudah gini. Kalau misalkan biaya, bukan saya, semua teman yang mau mendirikan kalau sudah bicara biaya pasti sudah mundur alon-alon. Tapi bayar itu memang izinnya. Memang izin enggak bayar, Pak. Tapi waktu itu kan kita membuat akte notaris. Akte notaris. Nah, kebetulan di situ kita ketua yayasan, notabene ini mekanik. Orang mekanik. Bukan pendidikan tapi keluarga dari pendidikan. Gitu jadi ya itu saya ajak omong baik-baik, kebetulan ya suami saya sendiri gimana terus memberikan semangat, ayo sudah kalau gini. Terus akhirnya saya mengurusi ke akte notaris.
alhamdulillah diberikan kemudahan semua. Lancar lah. Lancar sudah. Akhirnya pokoknya singkat cerita, saya itu langsung dapat izin KB, dapat izin Menkumhamnya untuk yayasan. Ya, Menkumham itu kalau tidak salah 2015 baru dapat. Tapi kalau akte notaris itu hanya akte notaris. Karena waktu itu peraturan Menkumham itu kan ketatnya 2015. Oh gitu ya. Nah, tapi izin pendiriannya dari 2000, dari Kemenak ya? Iya, Kemenak juga dari Diknas. Oh, yang sama-sama dapat. Sama-sama yang dapat. kelompok bermain dapat dari Dinas Pendidikan, yang dari Kemenak. Artinya dipegang semua gitu ya. Iya. Tapi kita secara profesional, guru-gurunya kita juga ini disiapkan juga. Awal-awal pendidikannya apa rata-rata? Nah, ini saya mau cerita. Awal dari pendidik kami, saya sendiri waktu itu masih D2, lulusan D2 PGTK. D2 PGTK. Artinya sudah ada embrio memang kepingin jadi guru TK ya? Iya, betul. Karena memang saya awal guru TK. Jadi sudah ada semangat meskipun ya jadi guru TK di sebelah tadi ya. Iya. Jadi saya lulusan D2 PGTK. Terus gurunya? Nah, gurunya ini satu lulusan SMA, kemudian dua yang waktu itu kan hanya 4 saya, hanya berempat. Satu lulusan SMA, kemudian yang 2 ini lulusan SMP. Ibu rumah tangga apa bujang? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi saya gini, kok teman-teman ini mempunyai semangat, kekuatan di situ. Ada passion. Semangat. Nah, saya akhirnya gini, bagaimana saya untuk kualifikasi pendidik ini ditingkatkan. Alhamdulillah mereka semua semangat. Jadi dari rumah tangga tadi semangat akhirnya? Iya, semangat. Jadi saya sendiri melanjutkan ke S1 waktu itu. Untuk S1, jurusan apa? Bimbingan konseling. Oh, BK. Iya. Setelah itu yang dari SMA ini ikut S1. S1 apa ini? S1 PAUD. Oh, PAUD. Iya, S1 PAUD. Ya. Kemudian yang 2 ini kan SMP, Pak. Yang 2 ini SMP. Akhirnya saya ikutkan paket C. Nah, paket C selesai, langsung ayo kita kuliah. Insya Allah sudah. Gitu saya. Sudah. Jadi ayo paket insya C Allah. SMA kemudian langsung diajak kuliah. Iya, diajak kuliah. PAUD juga. PAUD juga. Kemudian yang ada tambahan 1 guru, ini lulusan SMA juga. Nah, alhamdulillah dia itu juga mau. Akhirnya 3 orang ini yang sudah lulus paket C kan 2, terus ada yang baru ini 1, itu semuanya saya ikutkan S1. Saya anjurkan, ayo sudah daftar S1 Pak, bismillah. Saya gini, insya Allah kalau rezeki nggak akan kemana. Makanya kalau kita jangan memikirkan rezeki. Karena apa? Rezeki itu kalau kita menghitung secara matematika, kita tidak mungkin sudah nggak mungkin. Rezeki datangnya tidak dinyana-nyana ya. Iya, betul. Dari mana saja. Jadi yang 1 ini yang tadi sudah kuliah S1 lulus, kemudian yang 3 ini bareng. Kebetulan bareng, saya juga bareng masuk S2. Kuliah di S2 di pasca sarjana. Penjenengan sarjana selesai langsung magister. Iya. Wah, ini orang-orang hebat ini. Saya selesai magister, yang 3 ini alhamdulillah selesai S1. S1 ya. Nah, berarti hari ini 4-empatnya sudah sarjana? Iya, sudah sarjana semua. Kemudian ketua yayasan dan kepala TK-nya, kepala ini sudah ketua yayasannya itu orang teknik. Memenuhi saya sendiri memenuhi syarat ini ya. Oke, itulah sejarah bagaimana romantika mendirikan yayasan dan mendirikan sekolah. Inilah orang hebat gitu, tidak pernah menyerah kepada lingkungan ya. Toh akhirnya apa yang diangan-angannya diangan-angankan menjadi kenyataan. Kemudian setelah yayasan terbentuk, sekolah, gurunya memenuhi syarat gitu ya. Terus apa yang menjadi pikiran penjenengan? Yayasan ini mau dibawa kemana dan akan berkontribusi untuk lingkungan nanti seperti apa? Nah, itu ceritanya juga panjang Pak. Karena waktu itu kita itu ingin mendapatkan sekolah layak. Sekolah layak itu
harus ada APE dalam, ada APE luar, karena kita kan sudah dapat perizinan. Nah, bagaimana saya itu harus memikirkan anak-anak itu bisa layak bermain dan belajar di sana. Alhamdulillah waktu itu kita dapat Blok Grant. Blok Grant waktu itu langsung dari gubernur, itu APE luar. Dari APE artinya luar langsung dapat bantuan. Iya, dapat ya? bantuan. Kalau Luar dilihat dari kondisi sekolah saya itu nggak layak sama sekali, karena kita itu memakai rumah nggak punya gedung. Akhirnya kita itu harus mempersiapkan gedung yang itu bukan rumah. Jadi Nah, menurut standar iya, minimalnya belum iya, betul. Betul. memenuhi ya. Belum memenuhi. Tapi karena semangat kemudian muncul rezeki dari Allah, betul. akhirnya tidak ada yang sulit ya. Tidak ada yang sulit. Akhirnya semua bisa. Iya, semua bisa. Memang sulit kalau dipikirkan, kalau teman-teman lihat itu rasanya mungkin sulapan. Karena saya itu buat ada tanahnya. Kalau menurut saya tidak sulapan, tuh mujizat itu. Oke, saya itu buat sekolah bambu, Pak. Waktu itu sekolah bambu itu hanya berumur tidak sampai 2 tahun. Artinya habis dimakan rayap. Tidak gedung ya. Jadi kayak pondok itu ya. Iya, betul. Jadi di situ kemudian alhamdulillah beriringnya waktu ada rezeki-rezeki bisa ini buat ruangan. Kita sudah tidak pakai bambu lagi. Jadi begini Bu, ternyata kesimpulannya angen-angen itu bisa tercapai bukan karena biaya ya, tapi karena semangat, karena keyakinan bahwa apa yang diangan-angankan itu terwujud, sehingga tidak pernah menyerah. Ini yang akan menjadi kata kunci ya. Saya pikir itu yang poinnya dari apa yang dilakukan oleh Bu Ju ini. Kemudian seperti apa selanjutnya setelah ini sekolah bambu 5 bulan sudah tidak bertahan, kemudian akhirnya kayak apa? Ya akhirnya kita ya ada rezeki Pak, alhamdulillah kita bisa dari bambu itu kita tembok. Tingkatkan. Nah, kemudian biaya dari mana itu? Swadaya atau ada bantuan dari para donatur? Ya sebagian itu ada bantuan. Bantuan dari resmi pemerintah? Bukan. Wah, ini bukan. Tiba-tiba waktu itu kan kebetulan saya masih ingat waktu itu suami saya itu kan kerja di Mitra Tani 27. Nah, tiba-tiba saya itu dipanggil, "Mbak, besok ke Mitra Tani gitu. Temui saya gitu." Itu ke atas nama perusahaan apa pribadi? Pribadi, Pak. Pribadi. Allah. Iya, memang nggak banyak, sedikit. Tapi waktu itu saya buat beli semen. Tapi saya itu sudah girangnya, ya Allah, saya gitu. Sudah luar biasa, selalu bersyukur sudah. Nanti siapa yang bersyukur nikmatnya pasti ditambah ini. Betul. Ada saja cara saya itu, mana masih harus ngebruk tanah biar layak. Itu pun ada saja sudah, kalau nggak bisa saya ceritakan di sini. Artinya semuanya terjadi seakan-akan menurut logika nggak mungkin, tetapi betul. Karena semangat, doa yang kuat itu yang istiqomah, ternyata terwujud semua ini ya. Dari hamba Allah di Mitra Tani, akhirnya bisa membangun gedung, akhirnya sekolah menjadi lebih layak dibanding sebelumnya. Nah, setelah sekolah itu sudah berbentuk layak, ada izin. Ada lagi Pak. Apa itu? Nah, saya tuh bilang sama suami, muridnya tambah banyak, saya gini, muridnya tambah banyak, nggak mungkin anak-anak tuh sekolah di teras, di ruangan, kasihan kalau hujan, saya gini. Akhirnya, jadi muridnya juga bertambah terus? Iya, karena kira-kira berarti gurunya paling tidak sabar, telaten ya, sehingga betul. Para masyarakat guru-guru ini saya semua sabar itu. Sering saya mendengar itu, kenapa saya tanya kalau menyekolahkan di sana, katanya gurunya ketus, gurunya enggak bersahabat. Berarti guru 4 ini luar biasa nih ya? Iya, luar biasa. Nah, satu lagi itu yang saya tidak habis pikir, saya itu dapat bantuan dari desa, APBD. Apa dana desa? Dana desa. Oh, dari dana desa. Nah,
Itu saya sebelumnya saya itu memang minta sama suami untuk menyiapkan tanah biar nanti kalau ada bantuan bangunan kita sudah siap tanahnya gitu. Nah kebetulan juga di area itu juga sedikit dari hanya sedikit berapa meter ya dari yang induk ini itu sama suami beli di keluarga juga. Akhirnya itu ada perluasan ya? Ada perluasan dengan membeli sendiri. Itu memang sudah niat wakaf untuk pendidikan. Akhirnya memang diberi kemudahan, Pak. Akhirnya dapat nambah di situ, iya. Karena muridnya banyak, kemudian bisa nambah lokal dengan swadaya. Betul. Swadaya sendiri ya, namanya swadaya. Akhirnya terwujud. Nah, Alhamdulillah saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Desa Sukorambi. Akhirnya jadi peduli ya Kepala Desa. Peduli ya. Betul peduli membangun sekolah. Waktu itu tahun 2019 kita terima kunci, langsung dibangunkan. Langsung dibangun. Artinya tidak dikelola oleh yayasan ya, enggak ya? Tidak. Jadi desa langsung biasa bagus. Jadi kita dikasih 2 rombel di situ, 2 ruangan. Lumayan luas, 6x6 2 ruangan. Standar minimalnya berapa? Ukuran kelas 6x6 berarti sudah memenuhi syarat ya. Akhirnya memang belum ada kamar mandi waktu itu. Akhirnya saya perjuangan, bismillah sudah. Saya sudah ada ini, saya perjuangan harus ada kamar mandi lebih layak buat anak-anak. Artinya MCK untuk anak-anak kebutuhannya sudah terpenuhi ya. Iya, berarti nggak sulit ya. Iya, mengalir begitu saja. Artinya itu tadilah karena keinginan baik kemudian amanah dilaksanakan dengan ya sebenar-benarnya bantuan semuanya terwujud. Akhirnya apresiasi dari lingkungan sangat luar biasa. Sehingga sekolah yang dirindukan didambakan sudah terwujud menjadi sekolah ya. Itu kelihatan wah ini TK, ini RA beneran gitu ya. Kemudian sudahlah ini sejarah mendirikan yayasan, mendirikan sekolah sampai memenuhi standar minimal ya sesuai yang diharapkan. Nah sekarang ini setelah muridnya sudah seperti itu, murid ini mau diapakan, dididik kayak apa? Yang hari ini dilakukan oleh Bu Ju selaku kepala sekolah. Nah di sini masa pandemi Pak, ini masa pandemi adalah masa-masa, COVID ya? Betul. 2020, jadi masa pandemi 2021, iya, 2020, 2021 sampai pertengahan 2022. Nah di situ kan kita belajar dari rumah. Kita bayangkan kalau TK kayak apa ya Bu ya? Betul. Karena pemerintah itu tidak memperbolehkan anak-anak datang ke sekolah. Artinya tetap social distancing. Betul, social distancing, jaga jarak dan macam-macam. Nah, itu anak-anak, namanya anak-anak itu karena kalau sudah dekat, kebetulan panggil bunda ke gurunya, sudah dekatnya seperti itu dengan bunda-bundanya, tidak boleh sendiri, mungkin lebih dekat lagi nih. Nah, tidak boleh sekolah, mereka tetap saja. Saya gini, itu sekolah kita tutup karena waktu itu kan memang parah Pak COVID Pak. Karena lingkungan itu banyak yang kena. Sama-sama kita saksikan. Anak-anak itu datang Pak ke rumah bunda-bundanya. Luar biasa. Ya. Nah, di situ kan kita yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman bagaimana bisa menjadi guru yang muridnya seneng. Nah ini yang susah Bu ya. Betul. Karena yang sering kita jumpai itu secara umum ternyata anak-anak ini ketemu gurunya takut, ketemu gurunya enggan. Tapi ini pengalaman Bu Ju, gurunya malah kayak anaknya sendiri ya, datang mencari. Apa itu? Nah, itu kan alhamdulillah guru-guru, saya bukan menonjolkan guru-guru saya. Memang kenyataannya teman-teman pendidik di tempat saya itu memang sangat semangat, Pak. Salah satunya itu salah satunya Bu Sulehati. Bu Sulehati ini beliau itu mulai saya mendirikan lembaga, dia itu semangat sekali. Betul. Jadi ada lomba-lomba, misalkan ada lomba, ayo ada lomba. Kemudian saya bikin perencanaan gini. Ternyata
welcome semua. Nah, yang Bu Solehati ini bisa meraih juara mendongeng itu sampai tingkat provinsi. Mendongeng. Wah, ini kan enggak tiba-tiba ini kalau enggak punya kemampuan ya. Nah, kemudian di tahun berikutnya itu Bu Yuliafi, dia itu kok semangat juga. Akhirnya ada lomba mendongeng itu 2 guru berpasangan. Saya pasangkan Bu Solehati ini dengan Bu Yuliafi. Alhamdulillah. Dua-duanya ini bisa sampai ke tingkat provinsi. Untuk mendongeng. Ya, karena memang di TK ini mendongeng menjadi penting ya, Bu. Menjadi penting karena membentuk karakter itu lebih diserap, lebih dihayati, lebih nyampe ke anak-anak. Ya. Iya, melalui dongeng. TK ini kayak harus kompetensi mendongeng menjadi kebutuhan yang luar biasa. Salah satunya lagi itu teman-teman itu juga pernah mengikuti lomba membuat APE alat peraga itu dari tutup botol. Jadi kreasi nih ya. Kreasi waktu tutup botol kecap, semua tutup botol. Waktu itu jadi kita itu kayak bukan tutup botol sampai kita itu mencari ke tempat rongsokan. Jadi berawal dari itu, yang kempiang itu tapi bukan yang plastik, kan warna-warni. Iya. Karena kayak tutupnya Coca-Cola kita jadikan satu, tutupnya Cleo, Aqua. Nah, itu kita jadikan satu. Waktu itu kita mengikuti lomba. Jadi guru saya itu sebagai pendamping lomba kreatif itu juga menang di tingkat kabupaten. Nah, juga nomor 1 di kabupaten. Yang mengadakan Kemenak. Yang mengadakan waktu itu ya Kemenak. Waktu itu. Ya, jadi Kemenak. Saya masih ingat waktu itu di Roxy waktu itu lombanya. Tempatnya di Roxy waktu itu kalau nggak salah jurinya itu Bu Evi, Ketua Himpaudi Jember. Nah, di situ alhamdulillah teman-teman ini kok semangat membuat APE dari barang bekas. Nah, akhirnya saya mempunyai angan-angan selama pandemi itu saya membuat program-program di situ. Kok yang nyantol ini kok malah yang barang-barang bekas di kepala saya. Jadi pandemi tidak membatasi mereka berkreasi. Betul. Di pandemi itulah malah mereka waktunya lebih banyak ya. Sehingga mereka yang menyiapkan media pembelajaran termasuk. Iya, betul. Kemudian itu Pak, akhirnya kita membuat video kan sama anak-anak. Ayo anak-anak divideokan pandemi itu kan, membuat ini pakai alat-alat bekas gitu. Maksudnya sampah di situ. Memakai lospat, kita gurunya praktek, kemudian anak-anak nanti setor. Nah, seperti itu. Akhirnya itu menjadi program. Jadi program penjenengan untuk kreativitas guru sehingga media pembelajaran tidak tergantung pada pemerintah ya. Betul. Termasuk guru-gurunya dilatih untuk membuat media pembelajaran yang memang menjadi kebutuhan dan efektif digunakan gitu ya Bu Ju ya. Betul. Oke, waktunya supaya Bu Ju nanti Bu Ju saya membaca di sana bagaimana Bu Ju menanamkan anak-anak gemar bersedekah. Gemar bersedekah ini ya tidak serta-merta meskipun di ajaran kita ya mungkin yang di lingkungan kita muslim ya sedekah, zakat dan seterusnya ini kan menjadi bagian yang diajarkan ya oleh agama. Nah, ini Bu Ju sejak kecil anak-anak sudah dilatih bersedekah. Ini gimana ceritanya sehingga anak-anak satu sekolah dan kita memahami bahwa tidak semua anak itu punya ya. Ada yang keluarganya mungkin tidak mampu. Tapi Bu Ju ingin semuanya yang namanya nilai bersedekah ini dirasakan juga oleh anak-anak ya. Jadi dari ajaran agamanya juga masuk. Kemudian dari hari ini kurikulum Merdeka bagaimana muara daripada pendidikan ini adalah yang diharapkan Pak Nadiem Makarim menjadi pemuda Pancasila ya, Pancasilais. Nah ini ya kayak apa Bu? Mau diceritakan sepintas siapa? Dari program tersebut akhirnya lembaga itu membuat namanya program Bank Sampah Sekolah.
Bank sampah sekolah. Nah, Kalau sudah bicara bank itu ada yang dikumpulkan sampah nah gitu ya. iya, namanya bank itu biasanya mengumpulkan uang ya. Tapi sampah. Ada pundi-pundi di situ. Gitu ya. Nah, tapi pundi-pundi tersebut adalah sampah. Nah, berawal dari program bank sampah itu anak-anak kalau habis beli-beli ide sedekah dulu apa ide bank sampah dulu yang muncul? Bank sampah dulu yang muncul. Bank sampah dulu. Ya, apa. Jadi bank sampah dulu. Jadi di situ anak-anak kita ajarkan bagaimana membuang sampah, tidak boleh sembarangan. Nah, di situ kita pilah-pilah, kemudian kita ada 3 tempat di situ. Misalkan jadi botol, itu ya. Botol, tempat bekas susu atau jadi anak-anak sudah hafal di situ. Namanya ya? bank sampah sekolah. Nah, akhirnya jadi datang tinggal masukin, Itu kalau anak-anak sebelum program sedekah itu, Pak. Nah, berawal dari situ saya kok ada pemikiran di sekolah itu kan ada program sedekah atau infak setiap hari Jumat. Jumat berkah. Nah, di situ kan kadang anak-anak itu berinfak, memasukkan, kita siapkan kotak di situ. Tapi tidak semua anak-anak itu memasukkan sedekah. Memang kita nggak memaksa, meskipun 1.000 kalau tidak punya, mau gimana lagi. Akhirnya saya itu kerjasama dengan komite dan wali murid, bagaimana kita membuat program sedekah sampah. Jadi nanti uangnya bank sampah ini awalnya tujuannya tidak ke arah sana ya? Tidak ke arah jadi sana. Jadi bagaimana anak-anak sadar kebersihan, membuang sampah di tempatnya, kebersihan sebagian dari iman dan seterusnya. Nah, itu motivasinya. Terus? Iya. Memang berawal dari bank sampah itu akhirnya kita berlanjut lagi program itu ke sedekah sampah. Nah, apalagi kita menuju ke kurikulum merdeka. Di situ kita masuk ke profil Pancasila, anak-anak bagaimana. Nah, di situ anak-anak kita kok senang, anak-anak itu kita sampaikan juga ke orang tua. Ibu, bagaimana kalau anak-anak ini tidak harus mengajarkan sedekah memakai uang, tapi barang itu bermanfaat barang untuk semua. Barang di rumah tidak berharga, tapi menjadi berharga setelah dikumpulkan di sekolah. Betul. Alhamdulillah itu kok sangat progres, sangat ini diterima antusias. Wali murid itu mendukung. Sehingga terus. Itu sangat mendukung. Bahkan kalau setiap Jumat itu kan anak-anak tuh membawa sudah 1 kardus gelas aqua bekas, nanti satunya itu bawa apa kita. Nah, itu wali murid itu sudah siap di depan sekolah itu, di teras, ada di teras rumahnya orang. Sudah membawa sampah dari rumah. Sudah siap membantu memilah-milah, Pak. Artinya pekerjaan itu juga disortir oleh wali murid. Nah, itu kita kemudian alhamdulillah kok kerjasamanya itu bagus sekali. Saya tuh sampai kadang, ya Allah, kok seperti ini. Alhamdulillah kan itu tidak ada support moral. Support moral karena apa? Itu nggak ada uangnya. Betul. Kalau kita jual pun rupiahnya nilainya sedikit. Tapi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Betul. Itu memang. Jadi saya dari sedekah sampah itu kita pilah-pilah, kemudian kita layak jual, diuangkan ya. Kebetulan lembaga saya itu kerjasama dengan BSU, Bank Sampah Umum di Bumi Mangli Permai. Jadi di sana ada usaha mandiri, usaha sendiri. Betul, Pak. Ada usaha di situ, PKK. BSU-nya PKK di situ. Sampai itu nggak sedikit, banyak hasilnya. Luar dari sampah ya. Itu sampah di rumah tangga yang tidak terpikir oleh kita ya. Tidak terpikir. Ternyata dengan ide kreatif dari Bu Jufro gitu ya, akhirnya sampah-sampah ini yang tadinya barang tidak manfaat dibawa ke sekolah, disortir bersama-sama, dipilah bersama-sama, ternyata bisa diuangkan itu ya Bu ya. Meskipun uangnya tidak besar, tapi ini bagaimana mengubah sesuatu yang tidak berguna menjadi berguna, dan gunanya penanaman nilai
Betul. Nilai-nilai wirausaha, menanamkan nilai-nilai bersedekah. Artinya dari situ banyak capaian nilai yang dilakukan oleh Bu Juhro ya. Itu Bang Sampah ya. Artinya sekarang kan prestasinya Bu Juhro itu. Saya membaca Bu Juhro ini juga pejuang, juga bagian dari masyarakat literasi ya. Dan saya lihat tulisan-tulisannya tidak hanya diapresiasi di tingkat kabupaten, baik di lingkungan Kemenak atau lingkungan ya, di luar Kemenak ya, mungkin di Departemen Pendidikan Nasional atau di sekarang ini di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau di luar. Yang jelas Bu Juhro tadi tulisannya oleh kabupaten sampai diapresiasi provinsi, sampai diapresiasi di tingkat nasional. Ini luar biasa sekali. Bagaimana ini diawali oleh Bu Juhro dengan sebagai ketua yayasan, kepala sekolah, dengan beragam ide yang tadi membuahkan hasil yang luar biasa. Monggo Bu Juhro yang ini. Gini, kalau saya itu, kita sebagai pendidik harus sadar literasi. Kita harus bijak bagaimana kita menulis, baik itu di medsos atau di mana-mana. Jadi saya itu kenapa kita tulisan-tulisan kita itu kita jadikan sebuah karya. Nah, tidak sekedar menulis iseng. Betul, iseng, kadang hanya buat history, curhat atau apa, gitu ya. Pamer kemenangan, ini. Memang itu sudah dunia sekarang seperti dunia itu. Hari ini abad 21. Abad 21. Nah, kemudian ya ini itu dimanfaatkan ya. Nah, gimana? Saya manfaatkan di situ, saya lihat kok ada menulis di Guru Siana, saya berawal dari situ. Kita kenalnya pun, saya kenalnya itu melalui waktu itu kegiatannya itu PGRI yang adakan, Pak. Oh, PGRI. Yang adakan. Yang apa itu? Yang pelatihan? Iya, yang pelatihan. Oh, nah, waktu itu saya masih gini, bisa nggak ya saya nulis? Bisa nggak saya nulis gitu. Tapi bismillah sudah, karena pematerinya begitu bagus. Waktu itu kan juga pimpinan redaksi yang hadir, Bapak Eko Prasetyo yang hadir, kok rasanya menyampaikannya itu renyah gitu loh. Oh, Pak Eko yang dari Japos. Renyah gitu loh, bisa nggak ya? Tapi ya gitu, saya masih takut menulis. Akhirnya saya beranikan diri, ikut, dan saya banyak bertanya sama teman-teman. Kebetulan itu saya punya teman MI, Mbak Fatimah Zahro, beliau itu juga penulis di media Guru Siana. Saya, Mbak, ini gimana tulisanku, layak nggak ini? Tak kirimkan malam-malam, tak WA gitu. Ya sudah, ayo tulis itu, tinggal ini. Oh, itu berarti kolom, itu berarti puisi ini. Saya belajar lebih jauh lagi. Luar biasa ya. Nah, akhirnya saya itu daftar di aplikasi media Guru Siana, Pak Tri. Lomba awal itu. Lomba awal. Jadi di situ kok ada target 365 hari. Saya ikuti terus itu. Jangan putus. Ternyata susah. Awalnya susah. Susah banget. Saya jadi jatuh bangun. Alhamdulillah kok semakin kesini 30 hari pertama saya sukses, lanjut ke 60 hari, lanjut ke 90 hari, akhirnya saya tuh kok dapat piagam, namanya piagam biru, kemudian piagam perak, piagam emas. Ibu, saya tuh bahagianya tuh luar biasa. Mungkin kalau penulis cuma gitu aja. Iya. Tapi kalau orang yang baru menulis, luar biasa, Masya Allah, itu luar biasa. Saya apresiasi juga itu luar biasa. Saya itu selalu saya ikuti. Terus dari sana terus ya? Terus sudah. Menulis terus sudah sampai sekarang. Dan ada apresiasi sampai hari ini menjadi penulis yang produktif ya, dan alhamdulillah. Ide-idenya luar biasa, bisa kita nikmati bareng-bareng. Dan hari ini saya diberi buku antologi oleh Bu Zu, dan nanti itu menjadi kekayaan PGRI. Inilah karya teman-teman guru, nanti kita sandingkan. Ini ketua PB yang sudah nulis ini
Nanti mudah-mudahan ketua kabupaten juga bisa nulis ini ya. Oh, itu. Okay. Jadi dari podcast hari ini mungkin juga menginspirasi, ternyata teman-teman udah bisa nulis ini, tinggal ketua yang harus juga bisa menulis ini ya. Luar biasa Bu Ju, pengalamannya mulai bagaimana diawali dari cinta kepada anak-anak, karena begini, kita terus terang aja, pendidikan anak usia dini adalah masa emas, tapi ya memang hari ini pemerintah belum mampu menyediakan sekolah dan juga menyediakan gurunya, tapi rata-rata ya guru dan sekolah ini dilakukan oleh masyarakat, dan salah satunya adalah Bu Ju yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan, saya yakin ini kontribusinya sangat berpengaruh ya kepada pengembangan pendidikan yang ada di lingkungan khususnya, dan ini menginspirasi di lingkungan Kemenak, juga di lingkungan kita PGRI Kabupaten Jember, dan alhamdulillah saya sampaikan selamat, sukses selalu untuk Bu Ju ya. Amin, amin. Untuk itu saya berikan kesempatan untuk closing ya, statement terakhir, pesan kepada teman-teman gimana? Pesan terakhir saya buat teman-teman pendidik, ayo semangat berliterasi, semangat tetap belajar untuk yang terbaik untuk dunia pendidikan anak-anak. Itu saja ya, dari saya. Jadi beliau mengajak kepada kita semua bagaimana terus belajar dan belajar ya, jangan sampai berhenti. Berkarya dan berkarya, dan karya itu memberikan manfaat untuk kita semua. Memang kita belajar itu sejak di dalam kandungan sampai masuk ke liang lahat ini ya. Iya, Maka saya hari inilah Bu Ju menerapkan itu. Mungkin hari ini dia sudah magister pendidikan ya. Magister pendidikan ya, saya yakin dia masih muda, kelahiran 72, berarti sekarang masih umur berapa Bu? 50. Mei 51. Untuk 51. menempuh program doktor, saya pikir usianya masih segar. Mudah-mudahan bisa selesai, dan nanti saya yakin dengan semangat beliau, historinya tadi seperti itu, insya Allah dia akan bermanfaat untuk bangsa ini. Terima kasih. Itulah kanal YouTube PGRI pagi ini menghadirkan Bu Ju. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Selamat siang, sukses dan solidaritas. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.